Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang sedang mengalami sakit, maka fungsi normal tubuh akan berkurang karena adanya gangguan. Terus bagaimana menyikapi sakit dengan baik menurut agama Islam? Orang yang sedang sakit pada umumnya akan merasa kurang bersemangat dalam beraktivitas karena akan terganggu oleh rasa sakit dan kadang merasa sedih akibat beban tubuh yang sedang dialaminya. Sebagai manusia normal, tentu semua pernah merasakan sakit, apalagi jika saat ini kita sedang dalam kondisi sehat. Wajib untuk selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu dengan baik. Saat dalam kondisi sakit juga wajib untuk selalu bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri. Umumnya akan menjadi beban bagi orang yang tengah mengalami sakit di tubuhnya, seperti beban masalah keuangan atau biaya, juga beban karena telah merepotkan orang terdekatnya. Ketika sedang merasakan sakit, apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara kita menjalaninya? Yang pertama dalam menyikapi perasaan sedang sakit adalah dengan cara ikhlas, menerima atas segala ketetapan yang telah digariskan oleh Allah. Jadikan semuanya sebagai lahan untuk beribadah kepadanya, sehingga apapun akan menjadi kebaikan dan keberkahan. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Orang yang sakit sebaiknya merasakan sabar karena sakit, sabar dan memperbanyak ikhtiar, serta berdoa ketika menerima ujian sakit, juga dengan selalu mengingat bahwa banyak orang di luar sana yang lebih menderita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadanya lah kita akan kembali. Orang yang sakit berusaha untuk mencari pengobatan. Ketika sedang sakit, janganlah berdiam diri. Berusahalah untuk mencari obat yang terbaik dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar mendapatkan berkah dan kesembuhan dari obat tersebut. Juga sakit yang sedang diderita dapat sembuh. Bersemangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ketika sakit, jangan lupa berintrospeksi diri. Mungkin pernah berbuat salah atau menyakiti orang. Selain itu juga introspeksi dalam mengenai ibadah kita kepada Allah. Apakah dalam beribadah kita sudah maksimal dan ikhlas? Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surat Asy-Syura ayat 30, yang artinya musibah yang menimpa kalian adalah hasil dari perbuatan tangan kalian sendiri. Kemudian yakinlah dan percaya dengan pertolongan Allah. Tentunya Allah tidak akan pernah membebani seseorang dengan ujian yang melebihi kemampuannya, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dengan itu wajib kita percaya bahwa pertolongan Allah itu nyata. Masih banyak hal yang dapat kita sikapi ketika sedang sakit.
seperti berserah diri, bertawakal, mengambil hikmah, dan memohon ampunan, dan lain-lain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Banyak cara Allah dalam mewujudkan bentuk kasih sayangnya kepada kita. Salah satunya dengan penyakit. Sesungguhnya penyakit dapat menjadi media bagi kita untuk merunui arti dari sebuah kenikmatan sehat. Melalui sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman kita. Allah ingin membuktikan sejauh mana kita mampu ikhlas dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan darinya. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Dalam kehidupan kadang kita sehat, kadang kita sakit. Sehat dan sakit pun di tangan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Menghidupkan, Maha Mematikan. Dialah yang mengizinkan penyakit itu menimpa, dan Dia pula lah yang akan menyangka dan akan mengangkat penyakit itu. Allah berfirman dalam surat Al-Ansyurah ayat 78 hingga 81 yang artinya, yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Demikianlah ketentuan dari Allah. Sunatullah, ketika mendapatkan kenikmatan, mudah manusia menerima kenyataan itu. Namun ketika suatu musibah menimpa kita, tidak mudah menghadapinya. Padahal ketika suatu musibah itu datang, kita menyikapinya dengan sabar dan tawakal, kita akan menemukan kenikmatan luar biasa yang ada di dalamnya. Apabila kita sakit, sebaiknya kita jangan sampai berbaring. Hal ini dilakukan agar saraf otak kita tidak diserangnya. Dengan solusi yang seperti ini, alhamdulillah penyakit yang kita alami berangsur-berangsur akan membaik, dan kita yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini termasuk sakit adalah sebuah sunatullah. Maka kita mencoba untuk sabar dan bertawakal. Semoga hasilnya luar biasa. Ada kalanya dalam hidup ini kita merasakan sehat, dan ada kalanya kita merasakan sakit. Ketika kita sehat, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmat sehat, dengan kesehatan yang ada pada diri kita, banyak sekali nikmat lainnya yang dapat kita rasakan. Dengan sehat kita dapat menikmati makan dan minum, ibadah, serta aktivitas hidup lainnya. Sebaiknya ketika kita sedang sakit, hendaknya kita bersabar atas sakit yang menimpa diri kita. Selain itu, dengan sakit ini, tentunya kita sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga, dan sehat merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah di balik musibah sakit yang kita alami. Pada hakikatnya, semua keadaan seorang muslim mengandung kebaikan di dalamnya, baik ketika sehat maupun ketika sakit. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Hal itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita kecuali terjadi atas izin dari Allah. Hendaknya kita memahami bahwasanya sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita bahwa akan ada kebaikan dan hikmah di balik musibah sakit. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ujian sakit yang kita alami adalah bentuk kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Hal ini senada dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan.
Jika Allah mencintai sesuatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadits riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Jadi seseorang yang beriman harus yakin bahwa segala perkara yang terjadi merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Ta'ala. Di antara sikap yang perlu ditanamkan pada diri seorang hamba yang sedang mengalami sakit adalah sikap ridho. Dengan sikap ridho atas cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan keridhaan kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho dan menerimanya, maka Allah akan meridainya, dan barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2396.